Angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih menduduki peringkat 3 besar di Asia Tenggara. Target Millennium Development Goals 2015 masih belum tercapai. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghitung angka kematian ibu berdasarkan kematian perempuan yang terjadi selama hamil, persalinan, atau 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait atau dipererat oleh kehamilan atau penanganannya. Kematian bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Menurut survei Demografi dan Kesehatan Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun antara 1990 sampai 2015, belum terlihat penurunan angka kematian ibu yang signifikan. Dalam sehari rata-rata 4 ibu di Indonesia meninggal akibat melahirkan. Data survei penduduk antar sensus 2015 menunjukkan 8 wilayah menjadi penyumbang terbesar angka kematian ibu di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 2 penyebab terbesar adalah pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan dan pasca melahirkan. Jadi yang disebut dengan kekurangan darah merah pada saat hamil itu adalah yang disebut dengan HB-nya kurang. Itu berbeda dengan tensi atau tekanan darahnya yang kurang. Jadi HB hemoglobin itu adalah sel darah merah. Nah itu yang kalau kurang disebut dengan anemia. Jadi tidak ada hubungannya dengan nanti tensi atau tekanan darahnya yang rendah. Yang disebut sel darah merah itu sebenarnya tugasnya atau fungsinya adalah membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa makanan untuk bayinya. Sehingga kalau sel darah merahnya rendah, atau otomatis pasti bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan bayi, gitu ya, optimal. Lalu yang kedua juga ternyata anemia itu bisa bikin persalinan jadi prematur, gitu. Jadi belum waktunya dia bisa udah lahir, gitu ya. Bayinya kecil, belum waktunya lahir. Nah, yang lebih gawatnya lagi, anemia ini bisa bikin perdarahan pasca persalinan. Gitu, karena kan sel darah merah ini juga dibutuhkan pada waktu ibu ini udah melahirkan, dibutuhkan untuk supaya rahim ibunya bisa kontraksi kan. Daun kelor ini dipercaya sekali memiliki manfaat yang sangat banyak selain dari kandungan nutrisinya ya. Ternyata aloe vera ini, Moringa aloe vera juga sering dipakai sebagai obat-obatan salah satunya ya. Nah ngomong-ngomong soal manfaatnya untuk ibu hamil tadi saya sempat singgung 5 manfaatnya. Kalau ibu hamil rutin mengkonsumsi daun kelor, mungkin sebagai lauk ya, sebagai sayur mungkin ya, dibikin sayur bening atau mungkin yang macam-macamnya, ini ternyata bisa bagus untuk kondisi ibu. Kondisi apa aja yang bisa bermanfaat? Yang pertama, mencegah terjadinya ibu anemia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pun menyebut daun kelor sebagai daun ajaib. Dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Geraha Kedoya, Olivia Karisa mengatakan, seluruh bagian pohon kelor mulai dari daun, biji, batang, akar hingga bibitnya memiliki manfaat. Seperti menangkal radikal bebas, mengurangi gula darah penderita diabetes, hingga pengobatan untuk kanker. Kandungan dalam daun kelor juga cukup komplit, mulai dari serat, zat besi, hingga vitamin, dan memiliki sifat anti radang atau anti-inflamasi. Tingginya kasus AKI perlu langkah peduli. Bupati meminta pada seluruh pihak terkait seperti camat, kepala desa, ketua RT RW, bersama warga sekitar untuk lebih peduli pada kondisi ibu hamil. Stakeholder yang ada di tingkat kecamatan untuk segera mungkin menggelar pertemuan dengan jajaran pemerintah desa untuk kawal wong meteng, sehingga mengetahui perkembangan ibu hamil yang ada di wilayahnya hingga ke tingkat RT RW.